Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari Prodi PGSD. Ingin menjawab UAS pertanyaan etika profesi dan keguruan. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Seperti kita tahu, tujuan supervisi pendidik adalah untuk meningkatkan mutu kinerja guru, membantu guru dalam memahami tujuan pendidik dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut, membantu guru melihat secara jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. Dan supervisi pendidik sangat penting perannya dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Diharapkan pengetahuan dan wawasan peserta didik dan menambahkan kesadaran dari dalam, sehingga timbul keinginan untuk melakukan perbaikan demi perbaikan supaya pendidik di Indonesia mengalami peningkatan kualitas agar terhindar dari kemerosotan, keterbelakangan, dan kemunduran dalam pendidik. Dan supervisi juga mempunyai manfaat yang sangat luas. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Hakikat pendidik diartikan sebagai kepuasan secara konseptual terhadap kenyataan kehidupan manusia, baik standar maupun tidak standar. Manusia telah melaksanakan pendidik mulai dari keberadaan manusia pada zaman primitif sampai zaman modern masa kini. Bahkan selama masih ada kehidupan manusia di Indonesia, pendidik akan tetap berlangsung. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena pendidikan sebagai gejala kebudayaan, artinya sebagai pertanda bahwa manusia sebagai makhluk yang salah satu tugas kebudayaan itu tampak pada proses pendidik. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana harus perbuatan dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang melakukan dan meningkatkan para anggota lainnya, dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah. Ada kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional dalam keinginan dengan profesi bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota profesi. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digarisi. Maksudnya dengan kode etik profesi, laksanakan profesi maupun mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi merupakan saran kontrol sosial
bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya dari etik profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami artinya penting suatu profesi hingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksanakan di lapangan kerja. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang etik hubungan dalam anggota profesi. Artinya tersebut dapat penjelasan bahwa para pelaksanakan profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencapari melaksanakan profesi lain instansi atau perusahaan. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Menurut hakikat, keberadaan guru sering menimbulkan berbagai pertanyaan. Baik proses pendidik itu terjadi uji kompetensi itu wajib dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas seorang guru, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar, uji kompetensi guru sebagai alat untuk mengembangkan standar kemampuan profesional guru. Uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kemampuan profesional guru berdasarkan hasil uji perlu ditingkatkan. Sekian dari kami, itulah pertanyaan 5 pertanyaan saya sudah jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.